Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baik dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Lewat firman Tuhan yang saya bagikan, yang saya baca bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, dapat saya bagikan bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita mengajarkan kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan penglihatan dan penyataan yang luar biasa kepada Rasul Paulus. Namun dalam ayat yang ke-7 dikatakan supaya ia atau Rasul Paulus tidak meninggikan diri, tetapi tetap rendah hati. Paulus diizinkan Tuhan mengalami suatu kelemahan, yaitu duri dalam daging. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa saja yang diberikan oleh Tuhan tidak patut untuk kita membanggakan diri dan menyombongkan diri. Talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, jabatan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kecerdasan, kekayaan, semuanya yang Tuhan beri. Kalaupun Tuhan mempercayakan semua itu kepada kita, semata-mata semuanya itu agar supaya Allah saja yang dipermuliakan. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan yang diberikan oleh Tuhan atas kita, sebab itu pemberian Tuhan, itu karunia Tuhan. Sehingga kita tidak berasa kita lebih hebat, lebih mampu, lebih rohani dan lebih karunia atas orang lain, sehingga pada akhirnya kita merendahkan orang lain. Dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Tetapi orang yang rendah hati sangat disukai oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal 29 ayat 9, 25 dikatakan begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini dikatakan bahwasanya orang yang rendah hati ditunjukkan jalan. Bahwa Rasul Paulus adalah orang yang rendah hati, maka ditunjukkan jalannya baginya, yaitu kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semua terjadi sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tentunya dalam berbagai masalah, kelemahan, kesukaran, kesulitan yang kita alami, yang menderita mungkin karena sakit, mengeluh karena
dikeluarkan dari pekerjaan, menyesal karena tidak berhasil, atau yang terjadi hari-hari ini terdampak akibat pandemi COVID-19. Kita ingin cepat terlepas dari semuanya itu. Kita ingin semuanya ini berlalu, bahkan jangan sampai terjadi. Sama seperti Rasul Paulus yang berdoa 3 kali agar masalah yang dihadapi segera berlalu, bahkan sampai berdoa 3 kali saudara. Tetapi Tuhan Allah menjawab Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam doanya tidak terjadi, tentunya pasti kesembuhan. Rasul Paulus menyadari bahwa ada tujuan Allah dalam dirinya, yaitu untuk menekan kesombongan yang dapat muncul dari penglihatan yang luar biasa. Dalam ayat yang sebelumnya, lebih daripada itu, Tuhan mengajar Paulus bahwa kelemahannya adalah sarana untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pergumulan yang kita alami, Allah akan menyatakan kasih karunia-Nya atas kita. Tuhan punya rancangan atas kita di balik kesulitan yang kita hadapi. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan karena kita yang terjadi, tetapi semata-mata karena kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara Tuhan, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah semakin sempurna. Ketika kita merasa diri kuat, kita tidak akan mengalami kuasa itu secara sempurna. Karena kita masih berpikir bahwa kekuatan kita, kekuatanku lah yang menentukan keberhasilanku. Kekuatanku lah yang menuntun aku untuk berhasil. Seharusnya kita menyadari bahwa kuasa Allah lah yang bekerja di dalam semua usaha kita. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megangkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sehingga dari 32.000 rakyat yang mengikuti Gideon, hanya 300 orang yang bersama dengan Gideon untuk mengalahkan orang Midian. Bagi orang, mungkin 300 tentara adalah kelemahan. Tetapi bagi Tuhan, 300 orang adalah satu bukti untuk bisa menyatakan kuasa Tuhan. Kelemahan, masalah, dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak lagi beserta dengan kita, atau bahwa Dia tidak bisa melindungi kita. Namun semua itu justru Allah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan rancangannya yang hebat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara Tuhan kita menemukan kekuatan dalam kelemahan. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi mengajarkan kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang diagungkan lewat apa yang diberi Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya terjadi sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sebab itu, saudara, apapun yang terjadi, syukurilah, sebab itu kehendak Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Yang ketiga, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah semakin sempurna. Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita semuanya.